Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 7. We'll explain about discourse analysis and phonology. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name's Wendy Ansah. My student ID number 17220037 and I'm from group 7. I will explain about introduction to discourse analysis and phonology. In this chapter, we shall take a brief look at what has traditionally been thought of as pronunciation, but devote most of our attention to intonation. This is partly because the most exciting development in the analysis of discourse have been in intonation studies rather than at the segmental level. The study of phonemes and their articulation, and partly because intonation teaching, where it has taken place, has proceeded on the basis of assumptions that are open to challenge from a discourse analysis viewpoint. Dalam discourse analysis and phonology ini, kita akan melihat apa yang secara tradisional dianggap sebagai pengucapan, tetapi mencurahkan sebagian besar perhatian kita pada intonasi yang menarik, yang didasarkan pada asumsi yang terbuka untuk ditentang dari sudut pandang analisis wacana. Jadi, discourse analysis and phonology itu menganalisis wacana dilihat dari pengucapan dan intonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name Mendy Muhammad Faisal. My ID student 17220028. I will explain the presentation discourse analysis about pronunciation. In pronunciation, you must be clear when you express assumption or discourse. Yang jadi ketika kamu menyampaikan sebuah asumsi atau sebuah wacana, kamu harus benar-benar menyampaikannya secara clear. Tidak ada setting-settingan atau pengurangan atau pelebihan sebuah kata. Jadi datanya real, fakta, dapat dibuktikan. Fungsi dari pronunciation yang saya tangkap adalah sebuah pelafal yang bagus untuk komunikasi intonasi, serta sebagai fungsi pronoun, yaitu sebagai penegas ucapan atau pelafal yang salah. Sebagai contohnya, I like beach dan I like beach terdengar sama namun berbeda arti dan hampir mirip apa yang telah kita ucapkan dan telah apa yang kita dapat didengarkan. Di dalam ilmu pronunciation, menurut dua ahli, Richard dan Pennington, terdapat 3 bagian dari ilmu pronunciation tersebut. Yang pertama ada ilmu segmental, yang kedua voice setting, dan yang ketiga prosodik. Yang segmentalnya yaitu sebuah fonem, bunyi bahasa yang berbeda atau kedengarannya mirip. Seperti contoh barusan antara I like beach dan I like beach. Kalau yang I like beach persamaannya ada di kata beach dan beach, dan yang beach terdengar sama dengan ucapannya yang beach. Hanya saja kalau yang beach dalam ejaannya B E A C H diubah menjadi B E C H, sedangkan yang beach yang tadinya B I T C H diubah menjadi B I C H yang terdengarnya sangat mirip. Yang kedua ada voice setting, di mana kita harus mengatur tinggi rendahnya suatu tekanan, intonasi, irama yang harus direfleksikan berbagai macam ciri pembicaraan. Yang ketiganya ada ilmu prosodik, yaitu ilmu yang menerapkan irama penekanan, intonasi,
merefleksikan berbagai macam ciri pembicaraan yang kalau kita berbicara contohnya kalimat progress, yaitu di mana ada penekanan dan di mana ada pengaturan intonasinya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name's Gita Nelia Safira. My student ID number 17220033. I will explain about word stress, prominence, and the placing of prominence. Word stress adalah kata dalam ucapan yang difokuskan atau ditekankan. For example, it was a difficult lesson. Kata yang ditekankan di sini adalah difficult, yaitu menekankan bahwa pelajaran itu sangat sulit. And prominence adalah kata dalam ucapan yang diunggulkan. How to placing the word stress? Jadi, di mana aja sih kita bisa menyimpan word stress itu sendiri? And next, the placing of prominence. The word that is prominent in utterance. The word here can let someone know what is being said. Jadi, kata yang diunggulkan dalam utterance di sini dapat membuat seseorang tahu apa yang sedang dibicarakan. For example, a cup of coffee. Jadi, prominence-nya itu coffee. Kenapa? Because coffee di sini diunggulkan agar bisa menjelaskan tentang apa yang ada dalam cup itu. Kalau kita hilangkan cup-nya, jadi a cup of apa gitu, si pendengar tuh nggak bakalan tahu apa yang dimaksud. Nah, jadi dipakailah si coffee ini menjadi secangkir kopi. Kesimpulannya tuh jadi word stress, prominence, the placing of prominence sebenarnya itu sama dan saling berhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Raka Adrian. And my ID number is 17220087. Izinkan saya untuk menyampaikan tentang ritme atau irama. Dalam ritme ini, kalian bisa menganalisis asumsi pengucapan si pembicara dan kalian bisa melihatnya dari stop ataupun jeda. Jadi saat pembicara melakukan stop ataupun jeda, kalian bisa menganalisis pengucapan si pembicara itu. Selanjutnya adalah tidak flat. Jadi dalam pengucapan itu ada iramanya ya. Jadi kalian bisa melihatnya tidak flat. Dan poin selanjutnya yaitu cepat. Dalam pengucapan ini ada beberapa tipe, yaitu cepat ataupun lambat ya. Jadi dalam ritme ini ada 4 poin yang penting, yaitu ke-1 stop ataupun jeda, poin kedua yaitu tidak flat, poin ketiga yaitu cepat, dan poin terakhir adalah lambat. Terima kasih, sekian dari saya. My name is Mulvianti. My student ID number 17220106. I will explain about intonational unit. What is intonation? Intonation is variation or level of voice. And what is unit? Unit is a part. Jadi intonational unit itu adalah bagian dari intonation. Intonation is essential to interpret meaning such as sarcasm, surprise, query, teasing, dan lain-lain. Intonational unit has 5 types.
The first one is pronunciation, the second one is rhythm, the third one is word stress and prominence. It has been delivered by the speakers before. And now I will explain about tones. Tones has 5 types. The first one is fall atau turun, rise fall atau naik kemudian turun, fall rise turun kemudian naik, and rise itu naik, and level or flat. Tones also has indication. The first one is grammatical approach. Kenapa grammatical? Karena saat kita membuat asumsi itu should be based on grammatical. Contohnya kayak interrogative gitu. Saat kita bertanya, itu nggak mungkin tones-nya fall, pasti rise. The second one is attitudinal approaches. In here, stress and intonation deal with attitudes, moods, and emotion. Nah, of course, intonation itu pasti ada moods dan emotionnya. And the third one is interactive approach. Okay, the next explanation is pitch. Pitch is high or low speech on conversation. Atau pitch bisa dilihat dari front and ending saat speaker berbicara. Okay, and the last one is key. Key has high, mid, and low. But key only see from one speaker. Hanya dilihat dari satu speaker saja. Nah, kalau pitch itu dilihat dari conversation. Okay, that's all from our group. May our explanation are useful for every reader and hearer. Okay, thank you.